Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih atas kesempatannya, Ustaz. Saya nama Sodikin dari Purbalingga, daerah Banyumas. Saya mau menyampaikan beberapa hal kegundahan yang ada dalam pikiran dan hati saya, Ustaz. Kita sudah memahami dan sudah mengerti bahwa di antara kita itu merupakan wujud dari Allah itu sendiri. Dengan seperti itu, mengapa kok muncul ada satu doa yang a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, itu satu. Terus yang kedua, dalam hal ini ada titipan dari teman, yaitu bagaimana caranya atau praktek untuk memandang terhadap Allah secara terus-menerus agar sampai kepada kekasapan. Itu bagaimana caranya, prakteknya. Dan karena saya teknis sementara sekarang ini bagian dari orang kesehatan, terkadang kalau kita melihat terhadap sesuatu yang diakibatkan fisiknya itu kurang sehat yang dirasakan oleh mereka-mereka, bagaimanakah saya dalam mensikapi bahwa mereka itu kita lihatnya seperti apa? Mungkin itu dulu, Ustaz. Terima kasih atas kesempatannya. Baik Bapak Ibu, Ustadz jawab nomor 2. Nomor 1, ada terputus dalam pendengaran Ustadz dan tidak nyambung. Nanti diulang lagi. Bagaimana cara kita memandang Allah itu berkekalan, daimun atau terus menerus? Sebab Nabi pernah berpesan kepada kita supaya kita memahami makna Nabi itu. Man nazara ila sayyin ma lam yarallaha bihi fahuwa batil. Barang siapa yang bisa memandang kepada sesuatu lalu dia tidak mampu memandang Allah pada segala sesuatu yang dia pandang itu, maka itulah pandangan yang berdosa. Lalu bagaimana memunculkan pandangan kita kepada Allah terus menerus? Yang pertama, jalannya kata Ustadz, kita mematikan akan diri, mematikan akan wujud keakuan diri kita. Kalaulah telah mati akan wujud keakuan diri kita, ketika itulah kita mampu memandang Allah dari segala yang ada ini, karena diri kita tidak ada lagi. Yang kedua, hendaklah kita senantiasa memfanakan diri di dalam diri. Kalau diri kita ini telah fana, tidak ada lagi sehelai dan sebesar zarah akan keakuan diri kita, maka ketika itu yang ada dan yang wujud itu walaupun sebesar zarah itu tiada lain wujud nyatanya Allah itu. Dan yang ketiga, kenalilah akan sifat-sifat Allah. Banyak yang tidak terhingga itu terhimpun dalam sifat 20. Sifat 20 itu terhimpun 4 sifat. 4 sifat itu terhimpun di dalam satu sifat, namanya sifat nafsiyah, wujud. Maka ketika itu, disitulah kita mampu memandang Allah itu dalam bentuk rupa yang berbeda dan wujud yang lain. Kemudian yang terakhir itu melalui nur. Nur itu maknanya adalah terang. Terang itu maknanya jelas, jelas itu maknanya nyata, nyata itu adalah wujud. Maka segala yang wujud yang nyata, terang dan jelas itu adalah nur, dan nur itulah wujud nyatanya Allah. Setelah kita bisa memahami itu kembali kepada asal usulnya adalah Allah, maka ketika itu yang ada di dalam diri kita itu adalah kesadaran diri Allah yang berlaku dengan sendirinya. Lalu itikadkan itu di dalam hati kita. Caranya kalau dilafazkan, aku yang memandang, aku yang mendengar, aku yang berkata,
Aku yang mengambil, aku yang melangkah, aku yang berdiri, aku yang duduk, aku yang berbaring. Jadi aku itu akunya Allah aja di situ. Namun kalau sudah muncul kesadaran Allah tadi, tak perlu itu dilapaskan. Cuma dilapaskan itu untuk menghidupkan rasa, supaya rasa Tuhan itu betul-betul terinstal ya di dalam batin kita ini. Sudah terpatri dia di dalam diri. Kalau sudah terpatri di dalam diri, tak perlu disebut lagi aku mengambil. Memang dia yang mengambil. Nah itu. Tak perlu mengatakan lagi aku yang berjalan. Memang dia yang berjalan. Itulah duduknya tadi itu. Kalau rasa telah dapat, insya Allah kita nikmat dan tenang di situ. Nah, itu memunculkan cara memandang Allah 24 jam daimun dan berkekalan. Yang pertama tadi Ustadz terputus sedikit pendengar Ustadz ini. Pertanyaan Bapak nomor 1 tadi berkaitan dengan Bismillah ya, Alhamdulillah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa itu kok muncul ada satu permohonan atau doa itu, padahal kita ini, diri kita ini adalah Tuhan. Iya. Ya. Kalimat itu untuk menghantarkan kita ya, bahwa segala sesuatu itu sandarkan selalu kepada Allah, supaya pekerjaan yang kita lakukan awal sampai akhir tidak ada berdasarkan dorongan nafsu. Makanya yang dikatakan syaitan itu sebenarnya pada saat dia tidak mengenal akan Allah yang wujud pada dirinya, maka yang membaca kalimat a'udzubillahi minasyaitonir itulah sebenarnya yang menjadi setan itu. Nah, saya ulangi lagi bahasa ini. Kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pada saat kita tidak mengenal Allah yang wujud nyata pada diri ini, maka orang yang membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim itulah sebenarnya setan yang terkutuk itu. Lalu mana yang dikatakan setan yang terkutuk? Setan yang terkutuk itu adalah nafsu. Yang dikatakan setan itu nafsu. Maknanya pada saat dia tidak mengenal siapa dirinya sebenarnya, itu sudah jadi setan atau tidak. Itu yang dikatakan nafsu. Jadi nafsu dengan nafsi, bahasa ustaznya sebalik-baliknya itu. Berarti beda tipis. Nah, itu yang pertama. Jadi kalimat itu untuk menghantarkan kita bahwa setiap perbuatan itu tetap disandarkan kepada Allah, sehingga pekerjaan kita awal sampai akhir tidak pernah berdasarkan dorongan nafsu di situ. Yang ketiga, siapa yang mengatakan a'udzubillah itu sebenarnya? Yang mengatakan a'udzubillah itu Muhammad. Ya. Yang insan nih, lihat. Yang insan ini yang Bapak Ibu yang dibilang insan itu Muhammad tuh. Muhammad itulah yang mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, supaya apa yang diperbuatnya itu tidak dikendalikan oleh dorongan nafsunya. Padahal di dalam diri Muhammad itu ada 2 chip yang ditanamkan Tuhan. Ya, apa kata Allah? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Maknanya ya, aku dah ilhamkan ke dalam jiwamu itu sifat fujur. Fujur itu namanya sifat nar. Sifat nar itu namanya sifat nafsu. Sifat nafsu itu sifat iblis tuh, yang condong mengajak kita kepada kedurhakaan. Kemudian adalah sifat nur. Sifat nur itu, sifat takwa itu adalah sifat nur. Sifat nur itu yang disebut namanya sifat malaikat. Sifat malaikat itulah sifat tunduk patuh. Qad aflaha man zakaha. Beruntunglah orang-orang yang mau mensucikan jiwanya, sehingga jiwanya itu tidak diremot, tidak dikuasai oleh sifat narnya. Wa qad khaba man dassaha. Rugilah orang tidak mau mensucikan jiwanya,
sehingga jiwanya itu selalu dikekang, dikendalikan oleh nafsunya tadi itu. Inilah maknanya ketika kita telah mampu mengenal dan memahami akan diri kita, bahwa diri kita itu la haula wala quwata illa billah, supaya ada keridhaan Allah di dalamnya, maka disitulah letaknya kita selalu bertaus kepada Allah. Maknanya Muhammad itu selalu menghilangkan, mempanakan akan wujud sifat dirinya ke dalam wujud dan sifatnya Allah. Ketika itu betul-betul nyatalah Allah itu yang berbuat. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Tidaklah kamu mampu dan bisa berkehendak, melainkan kamu bisa berkehendak itu sesuai dengan kehendak dan maunya aku, kata Allah. Barulah di situ fiilnya Allah itu betul-betul nyata. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kul kullu min indillah ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqi. Allah yang menciptakan kamu dan apa-apa yang kamu perbuat. Karena tiap-tiap segala sesuatu itu datangnya daripada fiil aku, datangnya daripada kehendak dan keinginan aku. Kalaulah semua itu datang daripada kehendak dan keinginan aku, apa yang datang pada dirimu itu sebenarnya adalah semu, tidak pernah ada. Tapi yang ada pada diriku itulah yang kekal, yang abadi itu. Mungkin begitu memahaminya Pak, bahwa auzubillahi minasyaitonirrajim itu yang mengucapkan adalah Muhammad. Ketika itu dia memulangkan semua wujud dan sifat dirinya ke dalam wujud dan sifat Allah. Ketika itulah sebenarnya Allah lah yang wujud, Allah yang nyata. Tidak ada lagi pekerjaan setan yang berbuat di dalam perbuatan tadi. Yang nyata hanyalah perbuatan Allah senyata-nyatanya yang berbuat pada perbuatan Muhammad yang sudah menjadi rupa insan. Itulah.